Saat ini begitu banyak perdebatan tentang ketuhanan Yesus. Ketika Perjanjian Baru menyebut Yesus adalah Tuhan atau Kyrios, orang-orang non-Kristen menyimpulkan bahwa Yesus bukan Tuhan yang ilahi. Tetapi apakah benar Kyrios atau Tuhan bukan Tuhan yang ilahi? Di sini saya akan jelaskan secara singkat, padat, dan jelas apa makna dari Kyrios yang disandingkan dengan nama Tuhan dalam Alkitab. Tetapi sebelumnya saya ingin ingatkan, Anda harus mendengarkan semua video ini dan Anda akan bisa menjawab semua pertanyaan tentang keraguan akan Yesus sebagai Tuhan yang ilahi. Dan share apabila Anda dipuaskan dengan video ini. Dalam bahasa Indonesia, kita hanya punya satu kata, yaitu Tuhan. Namun dalam teks asli Alkitab, baik Ibrani maupun Yunani, ada beragam istilah yang menggambarkan Tuhan. Masing-masing membawa nuansa, konteks sejarah, dan makna teologis yang khas. Ada dua kata Yunani yang dituliskan dalam Perjanjian Baru yang sangat penting tentang Tuhan. Yang pertama adalah kata Kyrios, yang berarti ini adalah Tuhan atau penguasa, atau dalam bahasa Alkitab disebut Tuhan. Kata yang kedua adalah Theos, yang berarti Tuhan atau makhluk yang ilahi. Keduanya sering diterjemahkan menjadi kata Tuhan dalam Alkitab Indonesia. Namun secara teologis, Kyrios memiliki kekuatan makna yang lebih personal, eksistensial, dan berakar dalam otoritas Tuhan atas hidup manusia. Kata Tuhan dalam Perjanjian Lama yang pertama itu adalah Yahweh, yaitu nama kudus yang jarang diucapkan oleh Bani Israel atau bangsa Israel pada saat itu. Dalam bahasa Ibrani, nama pribadi Tuhan itu adalah Yahweh, atau yang sering disebut sebagai Tetragrammaton. Nama ini diberikan Tuhan sendiri kepada Musa ketika dipanggil pertama oleh Tuhan. Namanya adalah Eihye Asher Eihye, atau Aku adalah Aku dalam Keluaran 3 ayat 14. Nama Yahweh ini bisa dimaknai sebagai yang selalu ada, yang tak berubah, atau yang esa. Atau secara literal artinya adalah Aku akan menjadi siapa aku akan menjadi. Karena kekudusan nama ini, bangsa Yahudi tidak mengucapkannya secara langsung. Sebagai gantinya, mereka menyebut nama Tuhan dengan nama yang lain. Salah satunya yang pertama adalah Elohim, yang berarti ilah, dewa, atau Tuhan. Kata Elohim digunakan sejak pasal pertama dalam kitab Kejadian. Ini adalah kata yang generik untuk Tuhan dan bisa digunakan untuk dewa-dewa yang lain, atau untuk menyebut Allah Israel secara langsung. Misalnya dalam Kejadian 1 ayat 1, pada mulanya Elohim menciptakan langit dan bumi. Namun, Elohim belum menjawab siapa yang menguasai atau memerintah, hanya mengatakan Dia yang menciptakan. Nama yang kedua yang sering disebut adalah Adonai atau Tuhan atau penguasa. Kata Adonai berasal dari kata Adon yang berarti Tuhan atau pemilik. Ini adalah gelar relasional untuk Allah sebagai Tuhan yang memiliki atau memerintah umatnya atau Israel pada saat itu. Ketika teks-teks Ibrani atau kitab Ibrani diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani, yaitu sekitar abad ketiga sebelum Masehi, muncul terjemahan yang sangat penting, yaitu Septuaginta yang sering kita dengar saat ini. Di dalam Septuaginta, Yahweh itu diterjemahkan sebagai Kyrios. Elohim diterjemahkan sebagai Theos. Ini bukanlah keputusan sembarangan. Para penerjemah atau tua-tua Yahudi menyadari bahwa Kyrios menekankan relasi Tuhan sebagai penguasa atas umat, mirip dengan kata Adonai. Sedangkan Theos lebih kepada identitas ilahi secara umum. Sekarang kita akan masuk ke dalam Perjanjian Baru. Ketika Perjanjian Baru ditulis dalam bahasa Yunani, kedua kata ini kembali digunakan, namun dengan penekanan yang baru. Yang pertama adalah Yesus sebagai Theos. Dalam Yohanes 1 ayat 1 dikatakan bahwa firman itu adalah Theos, menunjukkan bahwa Yesus adalah bagian dari keilahian. Tetapi istilah Theos juga bisa membingungkan dalam konteks Yunani Romawi karena mengingatkan pada banyak dewa atau theoi dalam konsep ketuhanan Yunani. Maka butuh konteks yang lebih jelas dan kuat, yaitu Tuhan atau Kyrios. Kyrios adalah pengakuan yang sangat radikal pada zaman itu. Dalam dunia kekaisaran Romawi, hanya kaisar yang disebut Kyrios sebagai penguasa atas semuanya. Maka menyebut Yesus sebagai Kyrios bukan hanya menyatakan ketuhanannya, tetapi juga menantang kekuasaan dunia pada saat itu. Mengapa gelar Kyrios ini lebih fokus daripada gelar ilah yang lain?
Yang pertama adalah karena relasional dan eksistensial. Kyrios berarti Tuanku atau yang memerintah atasku. Artinya, kita tidak sekedar percaya pada Tuhan yang secara konsep atau theos, tapi menyerahkan hidup kepadanya sebagai Tuhan atau penguasa atau Kyrios. Yang kedua adalah nama Kyrios lebih pribadi daripada abstrak, karena nama ilah itu atau Allah itu atau theos itu adalah abstrak. Theos adalah istilah yang sangat luas, bisa mengarah pada konsep ketuhanan. Kyrios itu lebih konkret. Yesus menuntut kita hidup di bawah kuasanya, makanya dia disebut sebagai Kyrios. Yang ketiga adalah Kyrios sebagai peneguhan terhadap Kristus sebagai Yahweh. Karena Kyrios dalam Septuaginta digunakan untuk menerjemahkan Yahweh, maka ketika perjanjian baru menyebut Yesus sebagai Kyrios, itu adalah pengakuan bahwa Yesus adalah Yahweh yang menjelma. Yang keempat adalah deklarasi Yesus sebagai Tuhan atas langit dan bumi. Makna Kyrios tidak hanya menunjuk pada keilahian Yesus, tetapi juga pada kedaulatan universalnya. Yesus mengatakan, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi." Matius 28 ayat 18. Ayat ini adalah penegasan eksplisit dari Yesus sendiri bahwa ia adalah penguasa langit dan bumi. Dengan kata lain, Yesus meneguhkan posisi yang setara dengan Tuhan Israel dalam deklarasi kuasanya. Itulah sebabnya dalam Filipi 2 ayat 10-11 dikatakan, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah akan mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan atau Kyrios bagi kemuliaan Allah. Ini adalah deklarasi kosmik. Kyrios atau Tuhan bukan sekedar nama panggilan spiritual, tetapi deklarasi kekuasaan ilahi dan pengakuan global atas otoritas Yesus. Sekarang kita akan membuat perbandingan teologis antara Kyrios dan theos. Dalam arti literal, Kyrios itu adalah Tuan, penguasa, atau pemilik. Kalau theos, Tuhan, ilah, atau makhluk yang ilahi. Dalam sumber catatan Ibrani, Kyrios itu adalah Adonai atau Yahweh, yang disebut sebagai nama kudus Allah, dan theos disebut sebagai Elohim atau penyebutan umum Tuhan. Dalam nuansa teologis, Kyrios itu adalah otoritas langsung atas hidup, sedangkan theos adalah hakikat keilahian secara umum. Dalam bentuk rasional, Kyrios itu adalah sebagai pribadi, eksis dan penuh tuntutan, sedangkan theos itu adalah bahasa abstrak, konseptual, dan bisa juga jamak. Dalam dunia Romawi, Kyrios itu diberikan kepada gelar kaisar atau penguasa tertinggi pada saat itu. Sedangkan theos pada zaman itu disebut istilahnya adalah untuk dewa dan dewi. Dan dalam pengakuan iman Kristen, Kyrios itu berarti Yesus adalah Tuhan yang berkuasa atas hidupku. Sedangkan theos, Yesus itu adalah yang ilahi. Dalam dunia yang dipenuhi dengan konsep ketuhanan saat ini, dari filosofi Yunani, politeisme Romawi, hingga monoteisme Ibrani, kekristenan memperkenalkan sesuatu yang unik dan mendalam. Yesus diperkenalkan bukan hanya theos atau ilah, ia juga diperkenalkan sebagai Kyrios atau Tuan atau penguasa. Ini menyebutkan bahwa Yesus bukan hanya sosok ilahi yang disembah, tetapi kata Kyrios atau Tuhan adalah penguasa yang memanggil kita untuk menyerahkan hidup kita, atau Yesus berdaulat penuh atas kehidupan kita. Jika istilah Tuhan di budaya kita bisa berarti siapa saja yang dianggap lebih tinggi atau dihormati, maka dalam Alkitab, terutama dalam Perjanjian Baru, kata Tuhan atau Tuan atau Kyrios menjadi sebuah deklarasi eksklusif. Kyrios atau Tuhan adalah gelar bagi penguasa sejati, bukan hanya sekedar penghormatan atau theos. Kyrios menyatakan bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan atau Tuhan yang berkuasa di atas langit dan bumi, dan tidak ada Kyrios atau Tuhan yang lain. Tidak ada kaisar, tidak ada raja, tidak ada nabi, atau tidak ada dewa yang bisa menandingi Yesus. Dengan demikian, ketika Alkitab menyebut dia sebagai Kyrios dan orang Kristen menyebut Yesus sebagai Tuhan atau Kyrios, itu bukan sekedar bentuk pujian, tetapi pengakuan radikal bahwa hanya kepada Yesuslah seluruh ciptaan harus tunduk.